apakah peran asosiasi itu masih penting di dalam membuilding satu company atau seorang interior designer gitu? Menurut saya penting sekali karena Seberapa kompetitif antar pelaku desain dan yang lainnya? kalau mungkin di desain interior, kalau menurut saya sih kompetisi pasti ada ya. Tapi Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi. Bersama hostnya saya sendiri, Wilson. Kita akan membahas hal-hal unik, menarik terkait dengan kaca, interior, dan arsitektur. Sekarang saya mau menginterview salah satu narasumber kami, yaitu Ibu Mariana Wibowo dari Universitas Petra. Salam kenal, Bu. ya, selamat siang. Ya, jadi kita kenal Ibu Mariana melalui Glassmark, ya, Bu, ya, jaringan distributor Himalaya Abadi. Dan kebetulan kita berterima kasih juga atas Universitas Petra untuk mengundang kami beberapa kali mengisi kelas mengenai kaca, sains material dasar kaca, ya, Bu, ya. Benar sekali. Ya, jadi kali ini sih kita mau interview sedikit aja. Mungkin beberapa hal udah saya note, Bu, ya, di via chat. Mungkin saya langsung mulai aja, Bu. Oke, pertama-tama saya mau tanya mengenai personal life dulu. Bu Mariana bergerak di industri interior ini mulainya kenapa, Bu, ketertarikannya? Pada mulanya saya waktu memulai waktu SMA kali ya, masih SMA itu saya ini senang melihat perkembangan desain, entah Hmm. itu desain untuk residensial ataukah desain untuk kafe, restoran. Itu saya sangat tertarik gitu ya. Lalu Hmm. pada saat mau menempuh jenjang perkuliahan, saya memilih sebenarnya pada awalnya itu arsitek gitu. Oh, Tetapi dari pihak keluarga saya selalu meminta bahwa arsitek ini untuk cowok gitu ya. Kamu cari yang lebih cewek deh. Jadi akhirnya yang agak mirip begitu ya ke arsitek adalah interior begitu. Jadi akhirnya saya masuk ke dalam bidang interior. oke. Pada saat itu industri arsitektur dan interior itu masih tersentralistis menjadi satu disiplin atau udah mulai misah, Bu? Karena kan ini baru-baru ini ya, Bu, ya. Mungkin sekitar 15 tahun belakangan baru misah ya. Betul, betul sekali. Dulu semua orang fokusnya masih ke arsitektur ya, yang lebih awam bisa dipahami begitu ya. Kalau interior ini hal yang baru. Hmm. Tapi saat ini sih kalau kita lihat perkembangan orang sudah banyak menggunakan jasa interior juga karena lebih spesifik ke ruang dalam. Sedangkan Hmm. arsitektur lebih ke eksterior ya, area Oh, luar begitu. iya, iya, iya. Apakah seorang desainer interior memiliki kapabilitas untuk mengerjakan bagian luarnya? Atau sebaiknya di split? Kalau saran saya tetap di split karena eh, kapabilitasnya akan berbeda. Kalau di arsitektur mereka akan lebih ke arah mengelola site-nya. Jadi site dari sebuah bangunan, Hmm. di mana area parkirnya, mungkin area hijaunya, Hmm. area mungkin nanti untuk loading dock-nya misalnya seperti itu. Tetapi kalau interior itu lebih ke arah ruang dalam, yakni furniture-nya, elemen interiornya, Hmm. detailsnya, aksesoris interiornya. Nah, itu akan berbeda di sana. Iya, iya, iya. Dan Begitu. berarti sekarang karirnya udah cukup matang sekali, Bu, ya? Udah berapa tahun bergerak di bidang interior nih, Bu? Saya sudah 15 tahun ya. 15 tahun. Berarti Lumayan. berarti saat gong penyeplitan antara disiplin interior dan arsitektur mulainya saat itu juga, ya, Bu, ya? Ya, betul, betul sekali. Iya. Nah, waktu itu kuliahnya di Universitas Petra atau di mana, Bu? Ya, saya dulu waktu ambil S1-nya di Desain Interior Hmm. Universitas Kristen Petra dan ambil S2-nya di Manajemen Proyek di ITS Surabaya. Oh, I see. Berarti
Gitu, benar-benar ya. lokal Surabaya dari awal sampai sekarang. Betul sekali, betul sekali. Oke. Betul Nah, sekali. ketika lulus sarjana ya S1 di interior. Nah, itu perkembangan karirnya gimana, Bu? Maksudnya dulu kan 15 tahun lalu mungkin belum dewasa sekarang industrinya. Jadi awal mula karir Ibu di industri interior seperti apa? Kurang lebih biar teman-teman bisa dapat sharingnya juga. Waktu awal-awal sih saya setelah lulus atau sejak waktu itu sebelum lulus kali ya. Sebelum lulus itu saya sempat dapat proyek interior juga untuk didesain jadi residensial. Dan setelah lulus waktu itu baru lulus gitu ya. Tiba-tiba saya dapat proyek juga di salah satu tempat taman bermain ya yang cukup besar di Jawa Timur dan rumah sakit juga di Jawa Timur begitu. Ya dari sanalah kita baru start ya untuk meniti karir di bidang desain. Jadi tidak hanya cuman mengajar teori, tetapi kita juga praktek gitu ya di lapangan sebagai praktisi juga. Berarti waktu itu dapat proyeknya under satu company atau udah dapat proyek untuk Ibu pribadi ya? Under satu company. Ya, kita waktu itu sih diriin company sendiri sih saya. Wah, mantap. Begitu. Ya, untuk company konsultan desainnya. Oh, berarti setelah lulus langsung udah bisa bikin company sendiri untuk desain ya? Bisa dong. Keren. Setelah lulus kalau mahasiswa di Petra ini rata-rata bisa untuk langsung kerja sih. Gitu. Tapi kita kalau berharap titian profesi itu sudah start dari sejak kuliah, apalagi sekarang dengan konsep Merdeka Belajar ini ya. Jadi harapan dari pemerintah kepada para mahasiswa dan para perguruan tinggi, mahasiswa itu sudah ready sebelum mereka launching di masyarakat gitu. Oke, ini saya mau agak pertanyaan kritis sedikit karena berkaca dengan pengalaman saya pribadi, saya industri berbeda Bu dengan background edukasi saya berbeda dengan interior, tapi saya di bidang entrepreneurship. Nah, pengalaman saya pribadi saya belum siap untuk mendirikan bisnis setelah saya lulus kuliah. Nah, apa yang membuat confidence level dari program pemerintah yang baru dan Ibu pada saat itu ketika lulus sudah berani set up company dan juga menerima proyek karena kan tentu aja desain interior itu akan matang seiring waktu ya. Gimana tuh Bu pendapatnya? Kalau kita nggak pernah coba, kita akan nggak pernah memulai begitu ya. Kalau pengalaman saya pribadi, waktu itu pertama pasti deg-degan ya. Istilahnya saya baru fresh graduate, tetapi saya sudah ditawari proyek yang cukup besar, sampai realisasi waktu itu juga. Ya, saya cuman hanya bisa berdoa sama Tuhan beri saya kemampuan supaya bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Tetapi kalau dengan sistem pendidikan yang sekarang, beda ya dengan waktu zaman saya waktu kuliah itu. Jadi kalau yang zaman sekarang, kalau saya lihat, karena pemerintah ini peduli dengan masyarakat yang dengan sekarang kondisi banyak pandemi, juga ekonomi juga cukup berat. Jadi dengan konsep Merdeka Belajar ini, mahasiswa itu bisa menentukan pilihannya untuk berkarya dan berkarir start dari perkuliahan begitu. Jadi mereka bisa memilih mau bikin startup atau mau nanti riset atau mungkin mereka akan membuat perancangan dengan project real, itu sudah bisa dilakukan sejak mereka pada saat kuliah begitu ya. Jadi mereka akan lebih ready pasti setelah lulus, mereka sudah ready untuk bekerja dan menerima project tentunya. Nah, gitu. Apa yang membedakan kurikulum Merdeka Belajar ini dengan yang sebelumnya, Bu ya? Key-nya apa yang bisa membuat ibaratnya senjata rahasianya apa nih yang membedakan sehingga mereka bisa lebih ready sekarang untuk setup lebih awal? Kalau di Universitas Kristen Petra, kita punya program LIP ya. Jadi program LIP ini sudah start seperti mau tugas akhirnya begitu ya. Mau tugas akhirnya itu lebih ready 2 semester lebih awal begitu. Jadi kalau biasa kita di semester 8, ini semester 7 itu sudah persiapan. Jadi ada LIP 1, LIP 2, setelah itu baru mereka lulus gitu. Jadi
persiapannya akan lebih matang. Dan kedua adalah yang kita tekankan di sini adalah passion dari mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswanya punya passionnya di riset, ya mereka akan pilih riset. Ada juga yang mereka ingin magang, itu juga bisa. Jadi kalau dengan magang, mereka itu akan lebih ready untuk ketika mau set up new consultant sendiri, begitu ya. Jadi dia bisa magang selama setahun. Kalau dulu kita pendidikannya adalah magang cuma 1 semester. Kalau ini bisa 2, bisa setahun. Jadi lebih matang ketika mereka lulus, mereka ketika mau set up their own consultant or contractor office, ya mereka sudah pasti lebih ready. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, sekarang Bu Mariana kan bergerak di bidang akademis ya, sebagai dosen, pengajar. Apakah berbarengan dengan company yang dulu di startup masih berjalan? Masih tetap jalan, Pak. Puji Tuhan masih tetap jalan. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kepengen mengajar? Apa yang membuat dasar pikirannya itu? Untuk pertama kali saya mau mengajar itu sebetulnya saya tidak punya cita-cita jadi dosen ya sebenarnya. Saya pengennya jadi entrepreneur gitu ya, bekerja sendiri, membuka konsultan sendiri. Tetapi waktu itu setelah saya lulus, dosen pembimbing saya itu mengajak saya diskusi begitu ya. Kamu nggak mau ngajar kah gitu ya? Saya bilang enggak Pak. Tapi ternyata saya ini hampir tiap minggu kalau ketemu beliau itu selalu saya akan ditanyain lagi. Di follow up terus. Deh ngelamar. Iya, dibawa terus gitu ya, dipropose pelan-pelan. Akhirnya saya pikir, aduh saya coba deh. Tapi saya kok nggak yakin ya bisa diterima, karena mau jadi seorang dosen kan juga spesifikasinya juga cukup banyak, tesnya juga cukup banyak, jadi nggak cuman tes dari nilai begitu ya, tetapi ada tes bahasa juga, ada tes macam-macam lah, tesnya banyak sih waktu itu. Jadi saya berpikir nggak akan keterima. Ya akhirnya saya memberanikan diri, oke, kita masuk gitu ya. Tapi ternyata nggak sampai 2 minggu saya dipanggil sudah harus jadi dosen tetap. Apa sih yang membedakan industri akademis sama industri real di lapangan itu secara fundamental bedanya di mana ya kira-kira? Kalau seseorang memilih karir di industri akademis misalnya seperti itu. Kalau akademis ini adalah, kalau saya pribadi ya, saya melihat sebagai sebuah pelayanan ya, ladang pelayanan kita ke masyarakat begitu ya, ke mahasiswa, ke lingkungan begitu. Karena kalau sebagai akademisi kita itu bisa menerapkan keilmuan kita ini untuk mendidik mahasiswa, mendidik masyarakat kan gitu ya. Selain itu, karena dosen ini harus melakukan tridharma ya, jadi ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan begitu, dengan knowledge yang kita punya, kita ini bisa bantu banyak orang dan kita bisa membangun masyarakat juga. Jadi kadang-kadang kalau kita pas pengabdian masyarakat bisa di desa, bisa di pelosok, dengan keilmuan kita begitu. Itu yang membuat saya excited sih. Jadi tidak hanya cuma teori dan praktek di pekerjaan sehari-hari, tapi kita ini bisa berbagi ke masyarakat. Itu kalau bidang akademisi, kalau menurut saya. Tapi kalau bidang praktisi, ya biasanya kita akan lebih banyak mempelajari dan mempraktekkan ya teori itu ke lapangan secara real. Kita dapat pengalaman, dapat experience yang secara teknis di lapangan, yang itu yang bisa kita pelajari sih. Gitu. I see. Mungkin lebih profit oriented kali ya yang praktisi ini ya. Yes, betul. Interior is a business bagaimanapun juga. Tapi di sisi kemanusiaan, sisi tridharma itu ya yang bisa kita terapkan di akademis gitu Bu ya. Benar sekali. Betul. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita kenal Bu Mariana juga karena lewat HDII ya. Waktu itu HDI Jawa Timur kalau nggak salah. Iya. Pertama dari Malang dulu ya kenal Bu ya. Abis itu ngerempet ke Surabaya, akhirnya kenal. Nah, saya mau nanya soal HDII, karena Ibu sendiri member dari HDII, sebuah asosiasi himpunan desainer interior Indonesia. Nah, apakah manfaat seorang desainer atau sebuah untuk join ke asosiasi? Karena kan sekarang era internet ini kan
berbeda ya, nggak sama identikal seperti dulu. Apakah peran asosiasi itu masih penting di dalam membuilding satu company atau seorang interior designer itu? Menurut saya penting sekali karena saya juga termasuk pengurus HDI Jawa Timur saat ini di bidang yang kependidikan ya. Jadi menurut saya penting sekali kita bisa join dengan HDI karena di sana kita bisa membangun networking yang pertama. Dengan membangun networking kita kalau pada saat pengerjaan proyek khususnya untuk proyek-proyek yang cukup besar itu sangat membantu sekali ya dengan networking ini. Lalu yang kedua adalah dengan kita bekerja sama dengan HDI. HDI kan banyak program juga, ada seminar, webinar begitu ya. Lalu ada juga pelatihan-pelatihan, workshop yang dilakukan sehingga pada saat kita ini melakukan pekerjaan kita dengan merancang di proyek-proyek real, itu menurut saya dapat memberikan masukan insight-insight baru begitu ya. Trennya bagaimana desain, perkembangannya. Dan HDI juga punya kerjasama dengan mitra-mitra industri seperti Himalaya juga begini ya, yang cukup banyak begitu ya. Itu sangat membantu sekali untuk para desainer lebih bisa banyak mengerti material-material baru, ya, dan bisa mengaplikasikannya ke desain juga begitu. Jadi banyaklah manfaatnya. Selain nanti kita perlu juga sertifikasi ya, karena kedepannya ini semua profesi desainer interior perlu melakukan sertifikasi keahlian untuk bisa menerima proyek nanti ke depannya. Nanti implikasinya seperti apa Bu sertifikat itu? Untuk apakah izin, apakah lebih kayak proyek membutuhkan sertifikat itu baru bisa ikut tender atau seperti apa? Ya, kebanyakan nanti perusahaan-perusahaan juga akan menerapkan. Jadi kalau misalnya mau ikut tender, itu pasti harus punya SKA itu juga. Begitu sih. Oh, itu berarti untuk para perusahaan desain ya? Dan kontraktor? Yes, di bidang interior. Apakah ada hubungannya nanti dengan produsen bahan bangunannya? Kalau produsennya mungkin enggak kali ya. Ini hanya yang untuk desainernya dan kontraktornya, begitu. Jadi konsultan and kontraktornya jadi punya sertifikat keahlian, begitu. Nah, nanti kan ada level-levelnya. Apa yang diharapkan dengan sertifikat itu ya? Tujuan akhirnya? Kalau di luar negeri itu rata-rata desainer harus memiliki sertifikat itu dulu baru boleh pegang proyek, boleh mengerjakan proyek. Karena kalau enggak kan nanti orang asing bisa masuk, ya orang luar negeri masuk, terima proyek di negara kita. Nah nanti ke depannya itu adalah portalnya ya dengan SKA itu sih, sertifikasi itu. Selain dari proteksi terhadap industri lokal, apa kira-kira yang diharapkan? Maksudnya apakah mencegah mismanagement atau mencegah miss dari segi spek dan kekuatan dan sebagainya, ada hal terkait itu? Itu juga akan termasuk di sana karena kan keahliannya nanti juga ada ujiannya ya, jadi teruji begitu ya. Jadi nanti certified kan begitu ya. Kalau kita sudah certified berarti kita punya izin untuk bekerja, menerima proyek, dan ketika kita melakukan proyek itu sendiri pasti akan kualitinya juga terjaga begitu. I see. Nah, saya juga mau ada pertanyaan, mungkin agak kritikal sedikit, terkait dengan asosiasi yang berkaitan dengan karir atau asosiasi sebuah, kita sebutnya apa ya? Asosiasi desain ya, asosiasi, kan kita juga ada ya di industri kaca, cuman hubungannya kan bittersweet, dalam artian pelaku industri masuk ke dalam asosiasi tersebut, tapi di satu sisi mendapatkan manfaat, tapi juga di sisi yang lain berkompetisi di dalam asosiasi. Nah, gimana tuh Bu ya? Maksudnya apakah dengan ini mau nggak mau harus masuk atau hubungannya seperti apa ya di industri desain sekarang? Seberapa kompetitif antar pelaku desain dan yang lainnya? Kalau mungkin di desain interior, kalau menurut saya sih kompetisi pasti ada ya. Tapi kita kan punya target market yang beda-beda ya di antara para konsultan ataupun kontraktor ini pasti punya target market yang berbeda. Lalu
spesialisasinya juga beda. Mungkin ada beberapa orang lebih fokus ke residential design. Jadi ya mereka akan fokusnya ke sana. Tetapi ada lagi yang mungkin office gitu ya, office interior design. Jadi dia akan fokusnya juga ke sana. Ada lagi yang beberapa konsultan yang saya tahu dan saya kenal, mereka fokusnya ke airport. Jadi airport interior design. Jadi bisa juga karena lingkup interior ini kan cukup banyak ya yang bisa kita pegang. Jadi menurut saya perlunya spesialisasi itu juga penting. Jadi kita punya spesialisasi sehingga itu kita bisa menang di kompetisi ya. Iya, iya. Jadi tetap meskipun berkompetisi tetap lebih baik seorang desainer mendaftarkan diri ke asosiasi tersebut ketimbang stand alone seperti lone wolf gitu. Yes, betul sekali. Jadi kalau kita kadang-kadang kan kalau ngerjain project-project cukup besar dengan kolaborasi, menurut saya hasilnya akan lebih spektakuler dibandingin ngerjain sendiri kan. Karena idenya kan cukup banyak dari beberapa rekan begitu ya yang bekerja sama. Itu pentingnya kolaborasi sih menurut saya. Jadi teman-teman yang bergerak di interior segera mendaftarkan di HDI setempat ya Bu ya. Betul sekali. Nah, siswa saya juga saya encourage sih untuk ikut di HDI supaya mereka dapat ilmu banyak, networking-nya juga bertambah luas sehingga ya nanti akan mempermudah jalan mereka pada saat mereka mengerjakan proyek realnya. Saya pikir kedepannya juga sama dengan kami juga tergabung di asosiasi pelaku industri kaca ya, supaya kedepannya itu kita saling, ya mungkin konsepnya mirip dengan HDII, tapi kedepannya kita pikir industri Indonesia ini akan seperti itu ya, akan ada asosiasi-asosiasi seperti ini untuk menyuarakan, untuk membantu ke pemerintah dan lain sebagainya gitu. Jadi kita rekomendasi teman-teman buat join ke asosiasi karir atau asosiasi yang terdekat di bidangnya masing-masing. Nah, bedanya dengan IAI lebih kemana ya goals-nya HDI itu? Kalau IAI kan ke arsitek ya, jadi dia akan lebih banyak ke bangunannya, Pak. Kalau kita ke interiornya, jadi ke aksesoris interiornya, ke furniture-nya, ke bagian dalam dari semua ruang begitu. Jadi agak sedikit berbeda fokusnya dengan arsitek sih kalau menurut saya. Karena arsitek itu ke arah eksterior, kita ke interiornya. Bagaimana dengan kota-kota yang belum bisa spesialisasi diri, Bu? Contohnya kan kita di Jakarta dan Surabaya cukup besar marketnya sehingga memerlukan spesialis di bidang masing-masing ya. Arsitek sendiri buat landscaping, fasad, dan lain sebagainya. Interior udah ada disiplinnya khusus. Bagaimana kota-kota yang belum seberapa berkembang, Bu? Contohnya kayak di Kalimantan atau di Sulawesi, seperti itu kan belum banyak yang menyeplitkan dirinya. Nah itu bagaimana tuh ke depannya? Apakah sebaiknya segera diiniin atau kita menunggu natural aja gitu, biar nanti nyeplit sendiri? Rata-rata kalau yang setahu saya, ya beberapa kota-kota dan pulau-pulau yang ada di Surabaya, sudah ada komunitasnya begitu ya, terkait dengan desain interior ini. Jadi ada perwakilan, contoh aja misalnya Malang gitu ya. Nah, itu ada komunitasnya sendiri. Nah, dia akan ikut ke Jatim. Nanti ikut yang terdekat dengan lokasi tersebut di mana mereka akan nanti afiliasinya ke sana begitu. Tapi komunitas itu terbentuk sih. Karena bisa jadi dari alumni sesama universitas mana misalnya ya, dari interiornya. Jadi mereka pasti punya komunitas dan jejaring untuk itu begitu. Nah, saya mau tanya juga terkait dengan ini nih, design and build. Kemarin sempat ramai karena diangkat sama Ernest Prakasa. Kita nggak menyudutkan siapapun, tapi garis besarnya adalah desain dan kontraktor dan konsultan yang tergabung menjadi satu company itu dipertanyakan oleh customer gitu. Karena kan di satu sisi kita ngerti bahwa customer itu nggak mau repot ya, nggak mau nyari konsultan arsitek satu orang, konsultan interior satu orang, nanti kontraktornya beda orang lagi, bahkan nanti lighting ada konsultannya sendiri seperti itu. Ini gimana Bu? Gimana mensinkronisasi siapa yang jadi leadernya untuk satu proyek gitu? Kalau menurut saya
kalau kita misalnya nanti bekerja, sebaiknya memang fokusnya lebih baik satu, Pak. Itu memang lebih apa ya, idealis ya kalau menurut saya ya. Karena begini, ketika seorang konsultan merangkap sebagai kontraktor, itu biasanya umumnya dia akan spesifikasi dan idealismenya akan berkurang. Karena dia akan berpikir, ini saya nanti merealisasikannya mudah atau sulit ya. Kalau nanti ini membuat saya sulit sendiri juga saya akan kurangi, begitu kan. Itu logika biasanya secara manusiawi ya, orang itu kalau berpikir desain dan merealisasikan. Tetapi kalau dengan spesialis sendiri-sendiri yang konsultan memang di bidang konsultan, nanti kontraktor akan terpisah, menurut saya itu akan jauh lebih baik dan lebih ideal hasilnya. Karena apa? Kalau di bidang desain, si konsultan pasti akan berikan yang the best. Ide yang dia bisa bikin begitu ya. Dan yang kontraktor ya dia akan merealisasikan gambar dari konsultannya ini juga the best of him atau her gitu ya. Jadi menurut saya kalau memang terpisah itu hasilnya akan jauh lebih better dibandingkan seorang desainer yang merangkap juga kontraktor. Karena idealismenya saya yakin pasti akan berkurang. Begitu. Tapi, manusiawi. Tapi apakah itu merepotkan ya Bu? Karena kan contohnya misalnya saya mau bangun rumah, saya mau bangun apartemen gitu. Saya mesti ke siapa? Ke A, ke B, ke C kan saya nggak mungkin seorang owner itu mengkontak segala macam konsultan dan mengkontrak ke kontraktor yang berbeda-beda gitu. Apakah itu possible ya di kedepannya gitu? Nah, ini pentingnya kolaborasi itu tadi Pak. Jadi kalau kita ini ikut dengan HDII, kita berkolaborasi. Nanti kan kita akan kelihatan tahu ya, oh ini loh ada yang bidang konsultan, oh ini ada yang bidang kontraktor. Dengan begitu kita bisa kolaborasi dan join bersama begitu. Mengerjakan proyek itu bukan dengan kompetisi saling menjatuhkan, tetapi saling bergandeng tangan untuk merealisasikan sesuatu yang baik. Kalau menurut saya begitu. I see. Market Surabaya dan Jakarta apakah berbeda dari segi tema desain? Oh, beda banget, Pak. Beda banget. Kalau